alasannya kami membantu, pertama karena mereka itu dari dulu udah niat bersyahadat, yang kedua karena dalam keadaan mau dibunuh, ya. Disitulah kami bantu. Tentunya kita sesama manusia, ya, tidak mungkin tidak dibantu, ya. Jangan pun istilahnya harta, tenaga, sekalipun nyawa, insya Allah saya bantu karena ini permasalahannya bunuh. Nah, itulah. Sebetulnya kalau saya nekat atau kalau saya berpikir begini, otomatis mereka itu mengancam bahwa Pak Andi mau dibunuh, saya mau dibunuh. Ini berarti pembunuhan berencana dong. Kalau begitu, ya. Berarti kalau pembunuhan berencana, seperti apa sanksi hukumnya? Kan lebih berat kan, gitu. Maka dari itu ya udahlah, saya nggak berpikir ke situ. Yang jelas saya bisa selamat, saya sampai sini. Alhamdulillah saya di sini dapat pelayanan yang sangat baik. Saya sangat bersyukur sekali di sini Pak Ustadz Amrulia bisa menolong saya. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya saya yang ditolong, kawan-kawan nanti dikala ada kesulitan di jalur ini, mudah-mudahan Ustadz Amrulia bisa menolong kawan-kawan yang lainnya. Itulah harapan saya. Kenapa? Karena kita sesama manusia, saya yakin kalau mereka ada pelayanan yang baik, insya Allah mereka tuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak. Kenapa? Karena menurut saya orang tuanya bisa sekejam itu karena apa? Karena minim pendidikan lah ya intinya. Kalau dia ada pendidikan tidak mungkin seperti ini. Istilahnya jangan pun sifatnya manusia, sekalipun hewan, harimau pun sayang sama anaknya. Kok kenapa dia manusia yang diberi akal sehat, dia mau membunuh anaknya? Apa Andi katanya, kalau malam ini saya nggak ditolong, entah seperti apa ibu saya, katanya, gitu. Entah seperti apa ibu saya. Lagi-lagi jika ibunya udah dibunuh, mungkin saya pun dibunuh, karena sudah ceritanya seperti itu ayahnya. Maka ini apakah mereka itu mengada-ngada, apakah nyata? Itu saksinya banyak, bukan satu orang. Anaknya itu kan berlima. Iya. Jadi itu udah lebih daripada kuat saksinya kan gitu. Saking sedihnya memikirkan saya punya anak, saya nggak sekejam itu sama anak saya. Mungkin anak saya kalau dimarahin orang mungkin saya bisa marah. Saking sayangnya sama anak. Kok dia tega-teganya mau membunuh anak kandung sendiri lah ya. Ini anak kandung sendiri yang begitu kelihatan bulat sekali bola matanya, senyumnya manis-manis. Kalau saya nggak sampai hati, nggak. Maka wallahu alam, mungkin jasadnya manusia tapi ruhnya bukan lagi manusia. Itulah intinya, mungkin seperti itu. Karena kalau manusia tidak mungkin lah sekejam itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada tim Mu'alaf Center Jakarta, yang telah diberikan karunia untuk membersamai para mu'alaf ini, sehingga dari tahun 2020 kami diamanai oleh Pak Andi untuk membersamai para mu'alaf yang berada di pedalaman Pulau Sumatera, yang pada saat itu kondisi tempat, suasana tidak memungkinkan para mu'alaf untuk memeluk agama Islam secara layak, secara tenang. Saya titip anak-anak ini sama Ustadz di sini karena anak-anak ini dari Nias, alhamdulillah sekarang sudah sampai di tempat ini dan saya sekarang mau pulang. Saya titipkan di sini, mudah-mudahan mereka dapat perhatian ya, istilahnya, dan juga dapat perlindungan dari pihak-pihak yang terkait. Harapan saya satu adalah semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleha, anak-anak yang mengerti agama. Itu harapan saya. Terima kasih atas diterimanya saya di sini. Semoga saya tidak bisa mengucapkan lagi, mungkin Allah lah yang tahu. Semoga Allah yang membalasnya. Terima kasih. Kami
ucapkan terima kasih kepada Pak Andi ya. Semoga kalian menjadi orang yang baik ya, orang yang nurut, baik. Semoga suatu saat kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ingat, kuatkan keimanan, kuatkan ketauhidan untuk di masa depan. Baca ya. Saya ada yang harus disampaikan untuk anak-anak ini, untuk Ustadz. Pesan saya untuk anak-anak ini, semoga mereka dapat perlindungan, pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain. Itu harapan saya, semoga mereka menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa untuk di masa depannya. Itu saja harapan saya. Sehingga kami Mu'alaf Center Jakarta bekerjasama dengan tim-tim dakwah yang lainnya membersamai para mu'alaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari tim Mumtazah Mu'alaf Center Yogyakarta sedang membelanjakan keperluan untuk para mu'alaf binaan kami yang terusir, yang saat ini berada di Pondok Mu'alaf Jogja. Terima kasih untuk semua yang telah mensupport kami dalam kegiatan kami, dakwah kami di Mu'alaf Center Yogyakarta. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, memberikan kemampuan untuk dapat terus membimbing, membersamai, dan membina teman-teman mu'alaf yang membutuhkan. Setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju pondok tempat mu'alaf-mu'alaf kami bermukim saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan kita hari ini sudah sampai di pondok pesantren mu'alaf di Bukit Hidayah. Sehingga pada akhir 2020 sampai dengan awal 2022 ini membersamai mereka, dari mereka nol, kemudian dari anak-anak yang tidak tahu baca tulis, kemudian tidak tahu membaca Al-Quran, sampai akhirnya pada saat ini mereka mampu membaca Al-Quran dan mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta Allah beri kesempatan untuk bersilaturahmi ke Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah yang ada di Jalan Veteran nomor 128 Warung Bonto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Dan di sini sudah bersama Bunda Wiwin selaku pendiri yayasan, dan Masya Allah bagaimana kiprahnya beliau, dan kita sudah kenal cukup lama dengan beliau. Dan hari ini kita akan sedikit mereview kembali tentang perjalanan dari saudara-saudara kita, mu'alaf-mu'alaf dari Nias ya Bunda ya, yang perjalanannya sungguh luar biasa, bagaimana sampai ke Jogja gitu ya. Dan hari ini kita akan ketemu dengan Bunda Wiwin untuk tanya-tanya kesannya dan bagaimana tanggapannya dari teman-teman mu'alaf kita, binaan dari Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Mbak Diana sehat, Mbak Rina sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat alhamdulillah. Masya Allah, ini sore-sore yang insya Allah Diberkahi Allah. Ya, Jumat, amin. Jumat, Jumat. ujung ya barokah. Iya betul. Kami kesini tadi, maksud kedatangan kami ya pertama silaturahmi, ketemu dan mempererat tali ukhuwah kita ya Bunda ya, Betul, ya. antara Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta dengan Dan Yayasan Yayasan Rumah Rumah Yatim Yatim Muslimah. Nah ini sedikit cerita nih Bun, bagaimana kemarin tanggapan Bunda tentang Tula ya, Tula, Iya. Nina dan adik-adik kemarin Iya. ada 5 orang ya Bunda Iya, ya. 5. Nah ini tanggapan Bunda dan story-nya gimana nih menurut Bunda? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kenalan dulu. Dulu namanya Bunda Fransisa Bibin Bonati. Masuk Islam alhamdulillah 2005. Masuk Islam tahun 2006 gempa langsung dakwah. Nah, intinya sekarang alhamdulillah mendirikan Yayasan Rumah Yatim Bibin Muslimah dan ada Panti Asuhan Bibin Muslimah di Yogyakarta, putri khusus putri, dan juga pondok pesat tahfizul Quran Bukit Hidayah Jerakah Gunung Kidul, dan juga pondok mualaf. Ya, kami memang karena Bunda itu backgroundnya dari mualaf, jadi memang ada kepedulian khusus untuk mualaf. Alhamdulillah Bunda itu mengenal Ustadz Amru itu udah sejak awal-awal Bunda masuk Islam, jadi ada hubungan kedekatan. Alhamdulillah sampai sekarang masih hubungannya masih baik. Alhamdulillah waktu di telepon, Bun ini ada mualaf 5, 6 sama ibunya ya, 5, 6 sama ibu, satu keluarga dari Nias. Oh siap menerima, langsung saya teriak gitu, siap menerima, insyaallah, bismillah, bismillah gitu. Alhamdulillah dengan perjalanan panjangnya, intinya kan Bunda sampai tahunnya sampai Gunung Kidul ya. Jadi Bunda langsung menyambutnya di Pondok Tahfizul Quran Bukit Hidayah Gunung Kidul. Memang pondok itu ada kekhususan untuk pembinaan mualaf, ada asrama khusus mualaf. Jadi alhamdulillah 5 anak dengan 1 ibu itu memang kita pisahkan 1 anak sama 1 ibu, supaya ibu itu, karena ibu kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi harus didampingin 1 anak. Anak pertama Tina sama ibunya dikirim ke Jawa Barat, yang 4 anak itu kita bina di Pondok Bukit Hidayah Gunung Kidul. Alhamdulillah anak-anak itu sangat dekat sama Bunda, jadi kayak ada kesatuan hati. Jadi saya bilang kalau di sini tuh aku tuh ibumu, saya bilang gitu, Bunda ini ibumu. Kalau nanti kamu ketemu ibumu itu juga ibumu, tapi selama kalian di sini ini ibumu. Ada apa-apa, masalah apa-apa minta sama Bunda, apapun minta sama Bunda. Jadi kayak anak sendiri gitu. Nah, karena di pondok itu tahfizul Quran tidak khusus banget sih, tapi memang kita unggulan kita itu di menghafal Al-Quran. Ya, jadi saya pahamkan tuh anak-anak itu, kalau kamu sampai bisa hafal Al-Quran, bisa membawa orang tua ke hidayah. Sedangkan bapaknya belum Islam, malah mau membunuh itu toh. Kamu dengan kelembutan hatimu, dengan kelembutan kamu setiap hari menghafal Al-Quran, kamu akan diterima doa-doanya, dan kamu akan bisa membawa bapakmu sewaktu saat masuk ke Islam gitu. Besok di kuburan juga yang menyelamatkan kita tuh Al-Quran, yang untuk obat segala penyakit itu juga Al-Quran. Jadi kita pahamkan masalah pentingnya nomor 1-nya Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah 4 anak itu seneng gitu. Itu kan nggak bisa baca tulis tuh, belum pernah sekolah semuanya tuh. 5 anak itu belum ada yang sekolah. Terus, jadi alhamdulillah di situ juga, di pondok juga diajari baca tulis, diajari menghafal. Lah yang hebatnya tuh yang Adit ya tuh Tule itu ya, Tule, tapi kan kita dikasih nama Adit. Ada nama Islamnya Abdullah, lupa aku. Iya, Abdullah maka Islam. Alhamdulillah itu sudah hafal juz 30 sama Al-Baqarah itu dalam tempo 1,5 tahun, nggak sampai kayaknya. Ya paling pol itu 1,5 tahun tuh. Waktu itu syahadat tahun berapa? Ingat? 2021 apa 2019? 2020 ya? Kan ini 2022. Ini baru Maret. Iya kan 2020. Aku ingatnya 2020. Yang sudah hampir 2 tahunan. 1 tahun lebih lah. Masya Allah.
sudah hafalan ya. Gimana perasaannya? Sudah hafal banyak ya surat-suratnya ya. Ada juz 30 udah semua, belum, masih proses ya. Masya Allah, gak apa-apa, nanti diulang, dibaca terus, dihafal setiap hari. Insya Allah Al-Qurannya nanti bisa jadi syafaat nanti kelak di di kubur kita, di yaumul hisab nanti, yang bisa menyelamatkan kita salah satunya itu Al-Quran yang kita baca. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah dari Nida, Siri, Tania bisa menghafal di pondok ini ya, semaksimalnya Adit deh, dari awal, nggak harus semua dari ayat pertama Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yasta'jilu bi wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu anak-anak sebenarnya sudah pintar baca tulis, nulis apa-apa udah bisa, alhamdulillah. Dan yang Rina itu yang Tania yang agak yang adiknya Adit itu Tania tuh juz 30 itu selesai. Yang Nek Nidar itu juga hampir selesai waktu pulang itu. Yang ini udah bisa sambung ayat kok. Iya, itu loh. Jadi
dengan semangatnya anak dan juga kekompakan teman-temannya kan pada membimbing, teman-temannya kan banyak di sana, jadi teman-teman juga suka membantu mualaf itu untuk lebih Belajar ya. dalam belajarnya dibimbing. Terus karena ibunya kangen, mereka juga kangen ya, waktu itu minta dipertemukan sama ibunya, sama ada ya udah. Proses bertemunya kembali antara anak-anak dengan ibu dan kakak pertama mereka di Jawa Barat. Mereka bertemu dengan keharuan yang sangat luar biasa karena sudah lama tidak bertemu selama 1,5 tahun. Ya kita tak tangisi, saya nangis banget tak tangisi. Mbak, kamu jangan pulang, ya nanti besok sini lagi lah Bunda, ini ketemu ibu dulu ya, mau nggak mau Bunda harus ikhlas. Ini Masya Allah, ini bagus semuanya nih. Ya Allah. Tapi ya mudah-mudahan Allah masih bisa mempertemukan kami, bisa menyatukan kami. Saya pengennya tuh anak-anak itu 30 juznya di sini. Nanti bisa tak kasih umroh nanti itu. Mama bukan Bunda tak kasih umroh, tapi Bunda bisa nanti memfasilitasi supaya bisa umroh dengan prestasi menghafal Al-Qur'an. Mualaf bisa menghafal Al-Qur'an, bisa dengan cepat bisa 30 juz, Bu. Masya Allah luar biasa itu. Itu kalau nggak gimana ya, keajaiban Allah. Kalau tidak karena Allah nggak mungkin. Nek ketemu tulis disampai ke rasa kangen Bunda karena udah seperti anak sendiri ya, kurang lebih 1,5 tahun. Maka nanti Bunda nangis. Mereka Masya Allah, Aditya, ya Allah. Nida, Rina, Tania, kembalilah pada Bunda nak. Bunda kangen. Teruskan kepenuhnya Bunda sampai kalian jadi habis itu ya Allah. Ya minimal itu 3 anak itu loh Pak Ustadz, minta tolong itu Rina, Nidar sama Tania balik ke Bunda, balik ke Pondok Bukit Hidayah. Nah, Bunda kangen nak. Bunda sering mikirkan kalian, gimana keadaan di sana ya Allah. Lindungi anak-anak Bunda yang ada di Jawa Barat ya Allah. Pertemukan kami lagi ya Allah, satuan kami lagi ya Allah. Teman-temannya juga pada kangen, sering nanyakan. Bunda nangis masalah. Biasa, Masya Allah ya Bun ya. Iya. Ibunya nggak bisa baca tulis, bahkan bahasa Indonesia. Nggak bisa, bahasa Indonesia aja kita nggak mau pakai bahasa isyarat. Iya. Ya, terus tapi lama-lama alhamdulillah pinter bahasa Indonesia, pinter bahkan bahasa Jawa pun sekarang ada yang anak 3 itu, anak 4 itu bisa bahasa Jawa walaupun nggak semua. Nah, paling enggak tuh kalau ada sama ibu-ibu dapur itu kan pakai bahasa Jawa tuh tahu, Ya, iya. komunikasinya. Maksudnya itu ibunya tuh ngomong apa tuh dia tahu artinya tuh apa walaupun tidak bisa jawab dengan bahasa Jawa gitu. Gitu. Dan bahkan sekarang mereka pinter adabnya juga dapat. Iya, memang kita nomor 1 adab ya. Kita tuh memang di pondok itu semua itu santri itu kita nomor 1 kan adab. Percuma kita hafiz Quran kalau tidak punya adab, gitu. Jadi adab itu harus berpasangan dengan dengan Al-Quran. Jadi memang ya Al-Quran kan memang mengajarkan adab. Jadi harus diamalkan. Pokoknya intinya Bunda tuh kangen sama anak-anak itu. Jadi tiba-tiba langsung dibawa ke Jawa Barat kan yo rasanya gimana itu, jujur waktu itu saya tuh ada apa ya, iya saya malah mikir kenapa ya kok tiba-tiba diambil gitu, sempat mikir juga gitu. Tapi memang yang paling dekat tuh 4 anak ini ya. Iya, Sebelumnya kan dulu sempat ibu dan kakaknya Tina itu kan sempat mondok ya. Iya, tapi kan di sana. Tidak Kita memang pisahkan karena supaya anak masing-masing bisa mandiri. Kalau dijadikan satu, nanti otomatis ini anak nggak berkembang karena ibu juga nggak berkembang. Ibu kan nanti kalau tahu anaknya, wah anaknya kok salah, kok dimarahin umpamanya, kok anak kok gitu kan dia mikir terus. Padahal itu proses dari proses dari belajar.
Nah itu memang kita sengaja yayasan tidak membolehkan antara ibu sama anak jadi satu pondok. Memang peraturan yayasan supaya anak ini benar-benar fokus pada belajar agama. Makanya Gitu. setelah itu anak pertama dan ibu itu kan akhirnya Ke Jawa Barat, untuk mandiri iya. dan untuk mondok di sana juga. Iya, mondok di sana. Luar biasa. Berarti semangat juga mereka dalam belajarnya. Bu. Oh, semangat banget. Iya, dalam Semangat waktu banget 1,5 tahun. sudah bisa menghafalkan. Bayangkan 1,5 tahun. Iya. Anak belum tahu abata, alif bengkong aja nggak tahu, ya toh. Baca tulis nggak tahu, baca Indonesia nggak tahu, nggak sekolah semuanya. Jadi bisa baca tulis, bisa bahasa Indonesia, terus bisa hafal juz 30 sama Al-Baqarah. Itu. Kalau yang Al-Baqarah cuma tulis itu, yang tiga adiknya belum, cuma juz 30. Nah, kaget loh Bu Nob Iya. bilang hafal Al-Baqarah, Masya Allah. Iya. Kaget ya waktu ketemu lagi itu. Makanya Iya, iya. ya mudah-mudahan yo tule Adit semangat lah menghafal sampai 30 juz yo. Oh, juz tenan kalau 30 juz bisa umroh nanti yo. Kabari Bunda kalau sudah 30 juz yo nak yo. Harus tetap semangat yo. Cita-citamu bisa pulang dakwah di Nias yo. Dibuktikan yo nak yo. Ayo kan kemarin pernah bilang toh besok kalau aku udah hafal 30 juz Bun, aku mau dakwah pulang ke Nias. Oh harus gitu, harus punya cita-cita pulang ke kampungnya untuk dakwah, untuk membawa pencerahan ke warga sekitar. Ya syukur-syukur nanti dengan apa hidayahnya membawa bapaknya untuk masuk Islam. Amin, amin. Ya, Bunda, kami Mualam Center di Jakarta mengucapkan terima kasih banyak sekali jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jasa atas kerjasamanya kita selama ini, bantuan dari Bunda sehingga adik-adik yang mualaf satu keluarga bahkan yang tadinya belum bisa baca tulis bahkan bahasa Indonesia aja belum bisa, terus iya kemudian di sana belajar di pondok Jerakah ya, Bukit Hidayah Jerakah, akhirnya bisa belajar dengan lebih baik, bisa baca Quran, bisa menghafal Quran. Terima kasih banyak ya Bunda atas bantuannya selama ini. Mungkin gitu teman-teman kunjungan kami ke Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Terus dukung dakwah kami, dakwah Mualaf Center Yogyakarta dan juga dakwah Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Ya, terima kasih banyak. Semoga ukhuwah ini tidak berhenti sampai sini, insya Allah berlanjut sampai seterusnya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas support, dukungan dan seluruhnya doanya untuk kami semuanya. support baik moral maupun material terhadap dakwah ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan teman-teman dengan kebaikan di dunia wa akhirat. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan dari Mualaf Center Jakarta kepada mereka di Jawa Barat nanti, yang insya Allah pendidikan mereka juga dilanjutkan di pondok pesantren di daerah sana. Mereka tetap istiqomah, tetap bersemangat belajar, dan suatu saat nanti mereka juga kembali lagi ke daerah istimewa Yogyakarta, khususnya nanti mereka juga kembali ke pondok pesantren Bukit Hidayah yang sampai saat ini pun Bunda Wiwin sangat merindukan mereka karena mereka sudah sangat dianggap seperti keluarga sendiri. Semoga keluarga mu'alaf ini senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan hidup mereka, dan insya Allah istiqomah sampai akhir hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam. Saya Pak Andi dari Cianjur. Alhamdulillah anak-anak sekarang udah di Cianjur, dan mengingat saya masa lalu perjalanan yang begitu sangat menyedihkan sekali ya, karena memang medan jalannya mungkin kalau dilogikakan hampir tidak mungkin ya bisa dilewati, karena dari suatu tempat yang sangat jauh naik gunung
turun gunung. Sesudah itu saya naik ke perahu, dan waktu itu saya dikejar-kejar dibawakan parang, sehingga dikala memang di waktu itu, jikala memang saya tidak cepat perjalanannya, mungkin semua anak-anak termasuk saya pribadi mungkin bisa terbunuh di waktu itu. Tapi dengan inayah Allah, dengan izin Allah, yang akhirnya alhamdulillah anak-anak bisa selamat termasuk saya di dalamnya, alhamdulillah. Dan perjalanan itu tidak sebentar ya, perjalanan itu makan waktu hampir 1 minggu semuanya ya, termasuk istirahat dulu di sana sebentar, berangkat lagi sampai ke Jogja. Dan akhirnya perjalanan ini karena di waktu di sana alhamdulillah diterima oleh MCY Jogja, yang akhirnya alhamdulillah berniat saya untuk berangkat ke Jogja. Alhamdulillah semua anak-anak waktu itu sampai ke Jogja alhamdulillah diterima oleh kawan-kawan, termasuk Ustadz Amru, Pak Doni, semua kawan-kawan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dipertemukan dengan beliau, sehingga alhamdulillah bisa istirahat di sana. Singkat cerita, dalam waktu 1,5 tahun kurang lebih, alhamdulillah. Dan kalau dipikirkan secara logika, kalau bukan hidayah Allah, tidak mungkin menurut saya. Tapi inilah faktanya dan kenyataannya. Mereka dulu waktu di sana sangat terkucilkan, baik di masyarakat, baik mungkin di mata orang lain. Mereka sangat terhina, mereka sangat terkucilkan, dan mereka tidak bisa apa-apa. Sehingga mereka dari sana tidak membawa sedikit pengalaman pun tidak ada, ya. Yang alhamdulillah begitu sampai ke Jogja 1,5 tahun, alhamdulillah mereka semua sekarang udah hafal Al-Baqarah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini adalah hidayah Allah. Karena memang kalau bukan hidayah Allah belum tentu seperti ini. Masya Allah, karena ini hidayah Allah, akhirnya alhamdulillah mereka mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ya, ini bukan mungkin lagi, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat inilah yang saya nanti alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih, semoga amal baiknya diterima di sisi Allah. Dan yakin saya amalan seperti ini, amalan yang sejenis garis kuadrat yang memang bisa mengalir, karena dari satu keturunan maka menghasilkan keturunan lagi, entah berapa ke depannya. Dan insya Allah saya berharap kepada kawan-kawan semua, doanya kawan-kawan semua, mereka menjadi Islam yang kafah, Islam yang istiqomah. Alhamdulillah, karena perjuangan beliau mereka bersyahadat, dan perjuangan beliaulah hari ini mereka bisa membaca surat Al-Baqarah dan lain-lain. Alhamdulillah. Maka dari itu saya sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang ada di Jogja. Semoga sehat selalu. Termasuk ini adalah sebuah VR, ini adalah sebuah harapan kita ke depannya. Karena masih banyak saudara kita ternyata di pedalaman yang masih belum tersentuh oleh umat muslim. Sesungguhnya ini kewajiban siapa? Sesungguhnya ini adalah kewajiban umat muslim bersama. Karena tanpa kita, mereka tidak bisa tertolong. Insya Allah, semua kawan-kawan yang ada di MCY suatu saat mudah-mudahan bisa lagi turun tangan lebih dalam lagi, karena mereka sangat menanti. Dan sekian waktu yang waktunya 1,5 tahun, akhirnya sekarang mereka ada di wilayah saya di Cianjur, karena mereka ingin ketemu dulu sama ibunya di sini, karena memang kemarin sempat dipisahkan sama ibunya selama 1,5 tahun, yang akhirnya sekarang silaturahmi lagi, ketemu lagi sama ibunya. Alhamdulillah di sini, dan hari ini kumpul bersama. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya harapan saya adalah mereka selalu mengenang perjuangan kawan-kawan yang ada di Jogja, sehingga suatu saat
mereka bisa bertemu lagi dan bisa datang ke Jogja, karena tidak ada lagi dan tidak lain. Kawan-kawan yang di Jogja termasuk Ustadz Amru dan Ustadz Doni itu adalah pengganti ayahnya, karena mereka di sanalah dididik, mereka di sanalah digembleng. Alhamdulillah sampai hari ini mereka sudah sangat jauh berbeda tentang kehidupannya, sifatnya, akhlaknya. Alhamdulillah sekarang sudah makin baik dan bahkan lebih baik, seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya harapan saya ke depannya, insya Allah sesudah istirahat nanti di sini dan mereka akan dimasukkan lagi ke pondok, dan insya Allah harapan saya adalah dukungan dan doa-doa kawan-kawan dan muslim, umat muslim semua, mereka menjadi orang yang lebih baik, Islam yang kafah sehingga istiqomah, dan semoga mereka ke depannya menjadi orang yang berguna. Harapan saya berguna bagi nusa dan bangsa. Hadis mengatakan, innallaha takafala litalbil ilmi, sesungguhnya orang yang menimba ilmu di jalan Allah, maka Allah lah yang akan menghidupkannya, Allah lah yang akan menafkahinya. Maka saya tidak gentar sama sekali. Insya Allah mereka akan selalu hidup dan selalu mendapatkan rezekinya, insya Allah ya, insya Allah ya. Sekian dari saya, salam kepada kawan-kawan yang ada di MC di Jogja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.